Shalom, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk seluruh majelis hamba Tuhan Gereja Metodis Jemaat Immanuel yang memberikan kesempatan bagi saya untuk memberitakan firman Tuhan pada siang hari ini. Izinkan saya sedikit saja memperkenalkan diri. Saya adalah Antoni Martua Samosir. Saya sekarang melayani di Gereja Kristen Jakarta Jemaat Kartini 5, saudara ya, tidak terlalu jauh dari sini. Ya, ini keluarga kecil saya, istri saya Lisa dan 3 anak laki-laki kami, Zedekiel, Zeruel, Zebediel. Ya, 3 jagoan, jadi tiap hari di rumah itu pencak silat Bapak Ibu ya. Tahu sendiri ya anak cowok seperti apa, tapi seru. Saya banyak belajar, banyak dibentuk oleh Tuhan lewat kehadiran orang-orang tercinta saya ini. Ya, itu saja sedikit perkenalan dari saya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali ada perbincangan antara ayah dengan anak laki-lakinya. Dialog mengenai apa arti melayani. Anak laki-laki itu bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apakah arti melayani? Ayah kan sering sekali berbicara tentang kita melayani. Tapi apa arti melayani, ayah?" Ayahnya tidak buru-buru untuk memberikan penjelasan melayani itu artinya A, B, C, D. Bukan Bapak Ibu. Tapi ayahnya dengan sengaja memulai untuk memberi jawab kepada anaknya dengan sebuah cerita. Supaya anak ini setidaknya lebih memahami, saudara. Ayah itu menceritakan seperti ini kepada anaknya. "Anakku, ada seorang terpidana mati karena melakukan kejahatan yang fatal sekali. Menurutmu, mana yang sangat diperlukan si terpidana mati itu? Sebuah surat yang berisi warisan dari orang tuanya yang menyatakan bahwa dia mendapatkan warisan, banyak harta, banyak rumah, banyak perhiasan, banyak uang. Atau sebuah surat yang diberikan kepadanya yang menyatakan bahwa dia terbebas dari hukuman matinya. Menurutmu, surat mana yang paling dia perlukan?" Anak itu segera menjawab, "Tentu saja ayah, surat yang menyatakan bahwa dia dibebaskan dari hukuman matinya. Gak ada artinya surat harta warisan kalau toh sebentar lagi dia mati. Yang sangat dia butuhkan adalah surat yang menyatakan dia bebas dari hukuman mati." Ayahnya menjawab, "Tepat sekali jawab Puna. Menurutmu bagaimana respon si terpidana mati itu atas pemberian surat pembebasannya itu?" Kemudian anak ini menjawab lagi, "Wah, pasti dia senang sekali dong ayah. Dia pasti gembira. Bahkan bisa saja ketika dia berjumpa dengan si pemberi surat yang membebaskan atau pihak yang berwenang yang menandatangani surat pembebasan itu, dia pasti segera datang berlutut atau bersujud di depannya. Mau mengatakan, 'Terima kasih. Terima kasih engkau telah membebaskanku.'" Ya, betul sekali nak. Senang sekali bukan dia? Betul. Dia sekarang bukan lagi disebut si terpidana mati, melainkan si terbebas hidup. Statusnya atau identitasnya bukan lagi terpidana mati, tapi si terbebas hidup. Nah, yang menariknya lagi nak, ternyata tidak hanya berhenti dia dibebaskan dari hukuman mati, tapi yang menariknya adalah si pemilik kuasa atau pihak berwenang yang menandatangani surat terbebas itu justru memberikan dia kesempatan untuk tinggal di rumahnya. Wow! Hebat banget orang itu ayah. Siapa pihak berwenang itu yang sampai-sampai mau mengajak orang yang jelas-jelas jahat sekarang dibebaskan dan sekarang diajak tinggal di rumahnya. Wih, hebat sekali kasih orang itu kepada si terpidana mati yang sekarang jadi terbebas hidup itu. Ya, betul. Menurutmu, kalau si terbebas hidup itu sekarang tinggal di rumah si pihak berwenang itu,
Kira-kira apakah dia akan sesuka hatinya lagi untuk hidup? Apakah dia akan melakukan segala sesuatu seperti yang dia inginkan? Atau sekarang dia mulai mau mengikuti perintah dan aturan si pihak berwenang itu? Maka anak itu segera menjawab, pastinya ayah, dia akan mengikuti, menaati apapun perintah si pihak berwenang tersebut. Itu sebagai responsnya dong. Sebagai ucapan terima kasihnya karena dia sudah dibebaskan. Yes, betul sekali nak. Menurutmu, kepada siapa dia sekarang mengabdi? Tentu kepada pihak berwenang itu. Karena hanya pihak berwenang itu yang mengasihi dia dan membebaskannya. Tepat sekali. Nah, anakku yang terkasih, coba kamu renungkan. Bukankah Allah kita di dalam Kristus Yesus anaknya telah datang ke dalam dunia membawa semacam surat tanda kutip. Surat yang menyatakan engkau telah dibebaskan dari hukuman kekal dan diberikan hidup kekal melalui karya salibnya dan kebangkitannya. Bahkan tidak hanya itu, engkau sekarang diajak masuk, dipindahkan dari kerajaan kegelapan, sekarang berada di dalam kerajaan anak Allah yang terang itu, kerajaan Allah. Dan kamu tinggal di dalamnya, kita tinggal di dalamnya, bukan? Nah, respons kita karena kita sekarang telah dibebaskan dan kita sekarang tinggal di dalam kerajaan Allah itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sekarang bebas untuk melakukan kesenangan kita, sesuka hati kita tanpa aturan? Atau sekarang kita belajar untuk mengabdikan diri kita kepada Allah dan mau menaatinya serta melayaninya? Jadi ketika kau bertanya apa arti melayani, Papa mau beri jawaban ini. Melayani adalah wujud responsmu kepada Allah yang telah memberikan Kristus anaknya. Engkau tahu sekarang siapa pemilik hidupmu. Engkau tahu sekarang kepada siapa engkau mengabdikan seluruh hidupmu. Apapun bentuk pelayanan itu, engkau melakukan dengan spirit, engkau mengabdi kepada Tuhan Allahmu. Itulah arti melayani. Jadi nak, mari kita melayani dengan penuh syukur, bukan sungut-sungut. Dengan penuh kegigihan, bukan kegalauan, dengan penuh ketekunan, bukan kemalasan, dengan penuh kesungguhan, bukan keterpaksaan. Saudara, ini cerita sederhana tentang arti melayani. Ya, tentunya kita semua yang di dalam Kristus digerakkan untuk mengabdikan seluruh hidup kita kepada Tuhan Allah kita. Yang begitu baik kepada kita, dan respons kita adalah kita mau memberi seluruh hidup kita. Waktu-waktu kita, tenaga kita, bahkan apa yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan Allah kita. Termasuk dalam pelayanan-pelayanan kita, bukan? Dan kita melakukan itu dengan kerja keras, dengan kegigihan, supaya nama Tuhan Allah kita disaksikan dan dimuliakan. Renungan kita pada siang hari ini diberi judul bekerja lebih keras melayani Tuhan. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Tadi kita sudah baca pada waktu bacaan bertanggapan. Mari kita pelajari bersama-sama saudara. Kita akan melihat di bagian awal ini tentang sudut pandang setiap pelayan Tuhan atau murid Tuhan ketika memberi hidupnya bekerja lebih keras untuk melayani Tuhan atau point of view-nya. Ya, kita lihat dari perspektif yang dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, saudara. Coba kita perhatikan mengenai fondasinya. Fondasi seorang pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dengan penuh kegigihan, dia melihat semuanya itu dari apa yang telah Kristus lakukan, saudara. Apa yang telah Allah karyakan di dalam Kristus anaknya itu. Ayat 3, di sana Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus,
Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati. Ada kata mati di sana karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan. Ada mati, ada dikuburkan saudara. Dan bahwa ia telah dibangkitkan. Mati, dikuburkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri. Saudara, ini karya Kristus. Injil itu saudara sebagai dasar dari pelayanan orang-orang yang telah diselamatkan. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus mengenai fondasi ini. Fondasi ini telah dia alami, telah dia hidupi terlebih dahulu. Dan dia ingin ingatkan lagi kepada orang-orang percaya yang ada di jemaat Korintus. Termasuk kita saat ini bukan? Kalau kita telah dilayakkan di hadapan Allah kita oleh Kristus Tuhan, bahkan kita dilayakkan menjadi pelayan-pelayan Tuhan, saudaraku, ingatkan terus diri kita bahwa fondasi kita bisa melayani Tuhan bukan karena aku, bukan karena gerejaku, bukan karena hamba Tuhan, majelisku selalu deketi aku, cecar aku, begitu ya. Selalu rayu-rayu aku, ayo dong kita pelayanan, gereja kita ini kurang pelayan. Bukan. Tapi karena saya mengenal siapa Tuhanku yang kepadanya aku abdikan seluruh hidupku. Yesus Kristus. Dan Yesus itu telah mati bagiku, telah dikuburkan, telah dibangkitkan, bahkan telah menampakkan dirinya. Fakta ditunjukkan oleh Rasul Paulus kepada siapa saja Yesus menampakkan diri, termasuk kepada dia, saudara. Ini fondasinya, Injil, saudara. Jadi kita melayani itu bukan karena aku, dan aku. Itu sebabnya orang-orang yang mengerti fondasi melayani karena Injil, karena apa yang dilakukan Kristus, itu adalah orang-orang yang terus belajar merendahkan hati. Bukan menjadi orang yang sombong, saudara. Apalagi yang ingin dipuaskan. Bukan spirit deformis atau spirit yang merusak. Tapi spiritnya itu reformis yang terus menerus membangun, saudara. Karena dia sadar dia bisa sampai di tahapan itu karena Kristus. Karena Injil yang telah dikaryakan oleh Kristus itu, saudaraku. Ini yang diingatkan kepada kita pada siang hari ini. Kemudian Injil ini juga faktanya telah diberitakan. Rasul Paulus memberitakan Injil tersebut kepada jemaat Korintus. Ayatnya yang kedua. Melalui Injil itu kamu diselamatkan. Atau dimulai ayat pertama. Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang telah kuberitakan kepadamu. Yang telah kau terima, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Bahkan Injil itu menyelamatkan seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Artinya, fakta membuktikan Injil itu bukan disimpan, dinikmati seorang diri, tetapi terus diberitakan. Rasul Paulus begitu gigih, saudara, bekerja begitu keras untuk warta Injil itu terus digaungkan. Bahkan berita Injil itu sampai ke kita masa kini, bukan? Ribuan tahun yang lalu. Dan kita mendengar Injil tentang karya Kristus yang begitu hebat. Yang memberikan kita penyelamatan. Anda dan saya tidak dihukum mati melainkan diberi hidup kekal. Dan Injil ini ketika diterima dengan rendah hati, saudara, akan mendorong untuk memberikan hidup bagi Tuhan. Tapi ternyata ada juga yang tidak mau meresponi Injil itu. Rasul Paulus mengatakan kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Bisa jadi ada orang-orang di Korintus yang menganggap Injil itu tidak berarti sama sekali. Sia-sia bisa diartikan tidak berarti, Bapak Ibu. Nggak ada untungnya untukku Injil itu. Nggak ada faedahnya untukku. Ngapain aku percaya? Ya nggak heran. Orang-orang seperti ini yang nggak akan mau memberi diri melayani, bukan? Karena dia tidak disentuh oleh Injil atau dia tidak mau diterangi oleh Injil itu, saudara. Dia tidak mau percaya kepada Injil. Untuk apa aku percaya kepada Injil? Bukan Injil yang kuperlukan. Orang seperti ini gak akan mungkin bisa melayani.
Sulit sekali saudara. Karena bukan Kristus Tuhannya. Ini faktanya. Dan faktanya Injil itu diberitakan kepada kita sekarang bukan? Kepada jemaat gereja Metodis yang ada di Bandengan ini saudara. Injil itu diberitakan kepada Anda dan saya. Jadi kalau ada yang bilang Injil itu gak diberitakan. Padahal tiap minggu hamba-hamba Tuhan memberitakan Injil itu kepada kita. Harusnya itu yang kita responi dan kita terus renungkan. Dan itulah yang menggerakkan kita untuk akhirnya memberi diri melayani Tuhan. Dan berikutnya saudara, sudut pandang orang yang melayani Tuhan dengan begitu keras adalah dia mengerti sekali hanya karena Injil, Kristus yang diberikan kepadanya itu mampu mengubahkan hidupnya. Kalau kita lihat saudara di ayat yang ke-10, ya, Rasul Paulus tadi katakan, namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Saudara dikasih Tuhan, Rasul Paulus kita coba lihat fase kehidupannya, perubahan hidupnya. Dari yang tidak mau Injil, tidak percaya kepada Kristus, sekarang percaya kepada Kristus, terjadi perubahan bukan? Fase kehidupannya berubah sekali dari yang disebut pendosa menjadi pengikut Tuhan. Seorang rasul yang tadinya merasa dirinya penguasa, seolah-olah dia punya otoritas untuk menghabisi semua pengikut Tuhan. Sekarang ketika dia mengalami Kristus, Injil itu hidup dalam hidupnya, apa yang terjadi? Bukan merasa diri penguasa, tapi jadi pelayan, jadi hamba. Coba kita lihat lagi perubahan dari seorang Rasul Paulus saudara. Dari penganiaya jemaat justru menjadi orang yang begitu kasih sekali kepada banyak jiwa. Dari penganiaya menjadi pengasih. Dari pemfitnah menjadi pemberita Injil. Bayangkan yang tadinya memfitnah orang-orang percaya, sekarang di dalam Kristus Injil yang dia hidupi itu mengubahkan hidupnya jadi pemberita Injil. Bahkan menarik lagi, dari pembunuh murid-murid Tuhan dikejar, dihabisi, dibunuh, tapi di dalam Kristus Injil dari pembunuh jadi pembuat murid, saudara. Ini fase perubahan seorang Rasul Paulus. Semuanya karena kasih karunia Allah di dalam Kristus baginya. Coba kita refleksikan kepada diri kita sekarang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bukankah Anda dan saya juga pendosa semuanya? Tapi kenapa sekarang kita bisa mengikuti Yesus seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, mengiringmu, mengikutmu Tuhan, bahkan mengikuti kehendak-Mu. Kok bisa terjadi perubahan itu? Bukankah itu semua karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Sang Injil itu? Yang tadinya kita ini merasa menjadi tuan-tuan atas hidup ini. Kita merasa menjadi pengendali. Kitalah yang harus dipuaskan, kitalah yang harus dihibur. Kalau bisa kitalah yang harus dilayani. Tapi kenapa sekarang kita bisa mau memberi diri untuk melayani? Bukankah itu semua karena kasih karunia Allah? Injil yang diberikan kepada kita. Mungkin kita juga dulu gak suka dengan istilah murid-murid Kristus. Tapi kenapa sekarang kita jadi senang disebut sebagai murid Kristus? Bahkan mungkin sebagian kita sangat terbeban untuk membuat murid. Pembuat murid, saudara. Kenapa bisa itu terjadi? Karena Allah kita bermurah hati memberikan kasih-Nya di dalam Kristus. Terjadi fase perubahan hidup. Dan yang bagian berikutnya saudara. Seorang Paulus dia melayani Tuhan dengan penuh kegigihan, kerja keras, punya formasi Bapak Ibu, punya format, enggak ngasal, enggak yang tiba-tiba mau melayani tapi enggak peduli kedalaman spiritualnya. Oh tidak. Rasul Paulus dia belajar dari Kristus Tuhan kita tentunya. Bagaimana di dalam pelayanan, di dalam aktivitas pelayanan-pelayanan yang terlihat itu selalu ditopang oleh apa? Relasi, pengenalan akan Allah. Dan Rasul Paulus dia tahu sekali untuk mengerjakan pelayanan yang Allah percayakan kepadanya, dia butuh mendasari dengan pengenalan atau relasi dulu dengan Tuhan.
Pengenalan relasi bersama Tuhan selalu menopang pelayanan bagi Tuhan. Tapi entah kenapa banyak orang sekarang sibuk melayani tapi lupa relasinya dengan Tuhan. Saudara Peter Scazzero di dalam bukunya Emotionally Healthy Leader itu sangat bagus sekali. Dia mengingatkan bagi banyak pelayan termasuk hamba-hamba Tuhan yang sibuk melayani. Untuk mengingatkan bahwa kita itu butuh relasi dengan Tuhan. Jangan buru-buru mau melakukan bagi Allah tapi kita tidak bersama dengan Allah. Tidak membangun relasi dengan Allah itu. Tidak ada kecintaan akan Tuhan. Tidak mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Tidak mengizinkan Tuhan mengoreksi, menyelidiki kedalaman jiwa kita melalui firman-Nya. Apa artinya kita sibuk di permukaan atau bagus di permukaan tapi parah di dalam jiwa kita. Batin ini saudara. Tentu Rasul Paulus seorang yang mengerti prinsip melayani. Dia punya formasi dalam pelayanannya bagi Tuhan. Kalau kita lihat dibandingkan Filipi 3 ayat 10, dia katakan yang ku kehendaki ialah mengenal Tuhan. Jadi dia tidak buru-buru bicara banyaknya pelayanan yang dilakukan, tapi terus mendasari dengan relasinya dengan Tuhan. Pengenalannya akan Tuhan. Dan menariknya lagi Bapak Ibu Saudara, karakter rohani itu menopang karunia rohani. Jangan lupa konteks dari Korintus atau 1 Korintus ini, kalau kita lihat pasal-pasal sebelumnya, Rasul Paulus di situ membicarakan tentang karunia, bukan Bapak Ibu? Karunia-karunia rohani, macam-macam karunia rohani. Bahkan salah satu karunia yang sangat dibanggakan oleh jemaat Korintus adalah bahasa lidah itu, atau kalau terjemahan dulu disebut bahasa roh. Sekarang TB2 udah terjemahkan bahasa lidah, saudara. Yang membanggakan, lebih membanggakan karunianya Bapak Ibu. Tapi gak peduli kepada karakter. Gak heran jemaat ini ternyata ada kecenderungan untuk konflik saudara. Terjadi perselisihan. Bahkan kalau kita bandingkan dengan 1 Korintus di awal-awal itu saudara. Bagaimana Rasul Paulus mengingatkan atau menegur perpecahan dalam jemaat yang terjadi di sana. Karena apa? Mereka punya golongan Paulus, Apolos, Kefas. Saudara, ini orang-orang yang katanya punya karunia rohani. Orang-orang yang melayani, tetapi kok bisa begini ya? Kok ribut, kok konflik, kok pecah. Makanya dalam hal ini kita boleh belajar prinsip sebagai seorang pelayan Tuhan. Kalau kita mau melayani dengan gigi, jangan lupakan bangun dulu relasi dengan Tuhan. Supaya spirit kita ini terus dimurnikan, terus diluruskan. Motivasi-motivasi yang terselubung itu terus dibersihkan oleh Tuhan melalui firman yang kita renungkan dan taati saudara. Bagi kita yang melayani saudara, mari bersama-sama bangun dulu hubungan dengan Tuhan. Ingatkan diri kita perlu formasi spiritual. Itu yang akan menopang kita untuk bisa melayani bagi Tuhan, bahkan menggunakan sekian banyak karunia rohani kita supaya orang lain boleh dilayani. Ini perlu untuk kita ingatkan kepada diri kita saudara. Saya kutip apa yang dikatakan oleh James Bryan Smith di dalam bukunya The Good and Beautiful Community. Dia katakan begini saudara. Ketika kita melangkah ke dalam kerajaan Allah, fokus kita bergeser dari pemenuhan kebutuhan diri sendiri kepada pemenuhan kebutuhan orang lain. Kalau kita sekarang tinggal di dalam kerajaan Allah saudara, kita bukan lagi fokus kepada harusnya aku. Bukan lagi, tetapi bergeser. Untuk apa? Memikirkan orang lain juga. Keinginan itu hanya muncul jika kita selaras dengan kerajaan Allah. Kita dapat menggeser fokus kepada diri menuju fokus kepada orang lain ketika kita sudah merasa percaya diri dan tidak labil lagi. Dia kemudian mengatakan, menjadi pelayan bagi orang lain adalah gaya hidup paling mulia. Keinginan dan kebutuhan untuk dilayani oleh orang lain tidak memperkaya hidup, namun sebaliknya malah menghancurkan diri. Pelayanan yang Yesus lakukan digerakkan oleh satu hal, kasih. Dia berkata kepada para murid bahwa ekspresi kasih terbesar adalah memberikan dirimu sendiri bagi kebaikan orang lain.
Kita yang mengikuti Yesus juga dipanggil untuk melakukan tindakan yang sama. Untuk tidak berfokus kepada diri sendiri, melainkan kepada orang lain. Jelas sekali saudaraku. Bagaimana kita sekarang di dalam Kristus, kita tinggal di dalam kerajaan Allah, kita tahu kepada siapa kita mengabdi. Kepada Tuhan kita yang telah memberikan nyawanya bagi kita, bukan? Dan kalau kita mengikuti Yesus, maka kita siap-siap bergeser fokusnya. Bukan aku lagi, tapi Kristus, dan nanti Kristus akan menolong pandangan kita untuk melihat orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau ada orang Kristen yang katanya percaya kepada Kristus dan mengikuti Yesus, tapi masih senang dengan spirit jadi bos saudara, jadi tuan yang harus dilayani, coba direnungkan lagi. Itu nyambung gak? Apa yang dia percayai dengan apa kenyataannya saudara? Jangan-jangan hanya di mulut, tetapi dari dalam jiwa sebenarnya bukan Kristus Tuhannya. Karena kalau orang yang menuhankan Yesus, orang yang menghidupi Injil Kristus itu saudara, adalah orang yang mau memberi diri, melayani Tuhan melalui orang-orang di sekitarnya. Dia akan memiliki kasih seperti Kristus itu saudara, dan penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang di sekitarnya. Coba kita renungkan untuk diri kita sendiri. Saudara, satu kali seorang pendeta berkhotbah tentang pelayanan kepada jemaatnya. Pendeta ini bilang begini, oh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita merespon kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada kita, yang telah menyelamatkan kita. Marilah kita bersatu bergandengan tangan untuk membagikan kasih kebenaran Injil Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Melalui peran kita masing-masing. Pendeta ini begitu antusias untuk mengajak jemaatnya saudara melayani dengan dasar Injil yang mereka telah terima itu. Tetapi ternyata beberapa respons jemaat itu sinis saudara. Selesai ibadah, pendeta itu sengaja untuk manggil beberapa orang saudara. Untuk ngajak mereka, yuk kita melayani sekarang. Ya, sebagai respons dari apa yang sudah kita dengarkan dari firman Tuhan. Kemudian respons dari beberapa jemaat itu bilang begini. Yang pertama responsnya begini saudara. Sengaja dikumpulkan ya, ada 20 sampai 25 orang kira-kira begitu. Ya. Kemudian ada respons bilang begini, Pak Pendeta, dari dulu ya sampai sekarang saya sudah lanjut usia, masih aja ngomongnya melayani. Apa enggak ada topik yang lain Pak Pendeta? Terus ada juga yang responsnya begini Bapak Ibu, melayani orang lain. Oh enggak Pak, ngurus diri sendiri aja enggak becus. Ngurus istri anak-anakku aja enggak becus. Ngapain ngurusin orang lain Pak? Sorry, gak bisa. Ada juga yang responnya begini. Pak, yang penting kan saya sudah percaya Tuhan Yesus. Ya, kalaupun saya mati, ya masuk surga toh Pak. Ya udahlah Pak, yang penting saya sudah percaya Yesus Tuhan Juru Selamatku. Gak perlulah ya Pak, repot-repot ngurusin orang lain. Ada juga yang kasih respons begini Bapak Ibu. Pak, mana sempat saya melayani orang lain. Bapak mau tahu, saya 1 kali 24 jam, kali 7 hari, kali 30 hari, kali 365 hari, Pak, itu sibuk ngurusin kerjaan. Gak sempat Pak ngurusin orang lain. Pak Pendeta kan tahu. Ada juga yang bilang begini Bapak Ibu. Pak, saya takut melayani orang lain. Sebenarnya mau sih Pak, tapi saya tuh gak percaya diri. Saya tahu saya masih banyak dosa, saya banyak kesalahan, kelemahan. Gimana saya mau melayani orang lain Pak, memberitakan kebenaran, sayanya aja masih bergumul dengan dosa-dosa saya. Jadi banyak Bapak Ibu, mayoritas dari 20-an orang itu mayoritas menolak untuk tidak mau melayani. Tapi hanya ada satu yang akhirnya bilang begini, Pak Pendeta, saya sadar saya ini siapa. Saya ini banyak dosa, tapi Tuhan udah selamatkan saya. Pak, tolong bantu saya
ajari saya bagaimana melayani. Ada satu orang yang responsnya lebih baik. Kemudian Pak Pendeta ini, Bapak Ibu Saudara, setelah mendengar semua respons itu, tiba-tiba dia bilang begini, baiklah Bapak Ibu, terima kasih untuk respons Anda semua. Boleh nggak saya memberikan 3 usulan bagi kita? Boleh Pak Pendeta. Usulan yang pertama, kalau semuanya memang tidak mau melayani, ya begini saja Bapak Ibu, lebih baik saya juga gak usah melayani lagi lah ya. Kita sama-sama jadi penikmat saja di gereja ini, jadi penonton. Wah, tiba-tiba orang-orang yang bilang gak mau itu Bapak Ibu, oh jangan Pak Pendeta, jangan. Kita perlu Pak Pendeta, kita perlu. Oke, atau usul yang kedua, oke, setelah ini saya kayaknya harus tulis surat resign saja dari gereja ini dan saya akan pergi ke gereja lain yang mungkin di sana ada orang-orang yang mau melayani. Beberapa jemaat itu bilang, jangan Pak Pendeta, jangan lakukan itu. Dan yang ketiga saudara, baik kalau Anda tidak mau saya melakukan itu, usul yang ketiga. Usul yang ketiga ini silakan Anda mau ikuti atau tidak. Apa itu Pak? Apa itu Pak? Semua pada penasaran. Boleh nggak sekarang kita duduk semua? Karena tadi mereka posisinya berdiri, Bapak Ibu mereka duduk. Duduk, pejamkanlah mata Anda semua. Jemaat diajak untuk memejamkan mata. Dan Pak Pendeta itu mengajak jemaatnya. Coba renungkan sekali lagi. Siapa yang mengasihi hidupmu? Siapa yang memberikan nyawanya ganti kamu semua? Siapa yang telah memberikan dirinya untuk datang menjadi hamba demi mengangkat kita semua? Kalau Anda dan saya percaya kepada pribadi itu, Anda dan saya siap untuk disentuhnya. Anda dan saya tidak bisa lagi menjadi tuan, tapi menjadi hamba seperti Dia. Dia menebus kita bukan untuk menjadi tuan, penikmat dan penonton saja, tapi sebagai hamba. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara satu persatu mulai nangis. Silakan Anda gumulkan lagi, saya beri waktu 1 minggu ke depan, Anda boleh datang kepada saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu bagaimana Anda di dalam meresponi apa yang telah Kristus karyakan. Apakah Anda sampai mau memberi diri, menjadi hambanya Tuhan, pengabdi-pengabdinya Tuhan, yang mau melayani Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita? Jika itu yang Anda lakukan, puji Tuhan. Anda meresponi kasih karunia yang begitu luar biasa. Tapi jika menganggap Injil itu gak penting, gak perlu, gak ada faedahnya kepada saya, ya tidak heran, sulit sekali diajak melayani. Jangan-jangankah kita masih membiarkan diri kita menjadi tuan-tuan yang harus dilayani. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan satu rekomendasi kepada Anda yang mungkin bergumul untuk melayani. Ini sebagai latihan bagi rohani kita atau jiwa kita mengenali cara Tuhan untuk membentuk kita sebagai pelayan-pelayannya. Kalau kita mau melayani dengan penuh kegigihan, penuh ketulusan untuk Tuhan kita, sepertinya kita perlu merenungkan akan poin-poin ini. Saya kutip dari apa yang dituliskan oleh Rick Warren dari bukunya The Purpose Driven Life. Kita perlu Bapak Ibu Saudara, kalau Anda sedang bergumul, aku ingin melayani Tuhan, tapi bagaimana? Dalam bentuk apa? Coba mulai untuk menggumulkan dengan Tuhan, apakah karunia rohani kita? Spiritual gift. Kita mau membuka karunia-karunia rohani kita untuk Tuhan, kita gunakan karunia-karunia rohani itu untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Coba Anda gumulkan ini. Kemudian heart. Apa kegairahan yang Tuhan taruh di hati kita?
Kalau Anda bergairah untuk melayani orang-orang yang mungkin punya masalah mental, kesehatan mental yang bermasalah. Kalau Anda punya kegairahan untuk itu, lakukan itu. Saya punya rekan saudara, sekarang fokus pelayanannya adalah untuk ngurusin orang-orang yang punya mental issue. Kesehatan mental. Karena banyak sekali kan orang sekarang lagi bermasalah dengan mentalnya saudara. Dan ada satu rekan saya yang dulu punya pengalaman juga dengan kesehatan mentalnya. Sekarang malah pengen bahkan sudah melakukan pelayanan terhadap orang-orang yang bermasalah dengan mental. Itu indah sekali. Dia punya heart itu. Dia punya hasrat itu saudara. Kalau Anda punya hasrat yang Tuhan taruh atau hati untuk melayani orang-orang tertentu, silakan lakukan itu. Yang ketiga, abilities. Kemampuan apa? Talenta apa yang Anda miliki? Anda bisa bernyanyi dengan baik, Anda bisa bermusik, Anda punya keramahan. Gunakan itu untuk kita bisa melayani orang lain. Dan lakukan itu dengan segenap hati. Yang keempat, personality saudara. Ini berbicara tentang kepribadian. Anda mungkin orang introvert atau extrovert. It's okay. Orang introvert sangat butuh orang extrovert. Orang extrovert sangat butuh introvert. Bapak Ibu Saudara, saya orang introvert. Dan sekarang saya melayani, membimbing 2 hamba Tuhan muda yang sama-sama introvert. Mudah bagi saya untuk memahami mereka dan mereka juga mudah memahami saya. Karena kami adalah orang-orang introvert dan kami saling melayani saudara. Saling membangun satu dengan yang lainnya. Saya sama istri lagi senang sekali Bapak Ibu Saudara untuk melakukan yang namanya pembimbingan kepada orang-orang tertentu. Istri saya juga diberi passion atau heart oleh Tuhan untuk membimbing orang-orang. Dan dia sekarang membimbing beberapa ibu-ibu muda. Ada satu kelompok yang dia bimbing ibu-ibu majelis dan satu lagi itu ibu-ibu muda saudara. Dan dia sangat antusias. Karena dia tahu sekali membimbing orang itu indah. Indah sekali dan dia bisa banyak belajar dari situ. Yang berikutnya Bapak Ibu adalah experience. Ini bicara tentang pengalaman. Ada banyak pengalaman keluarga, kita pengalaman keluarga pahit di masa lalu. Bisa dipakai Tuhan pengalaman yang pahit itu untuk menolong, melayani orang-orang yang juga punya masalah keluarga saudara. Itu bisa saja Tuhan pakai pengalaman masa lalu yang pahit. Pengalaman pendidikan, pengalaman rohani, mungkin kita dulu orang yang mengalami kekeringan rohani, kehampaan, kekosongan rohani. Sekarang kita dipenuhi dengan kekayaan rohani. Sekarang kita ketemu dengan orang-orang yang kekeringan rohani. Itu mudah bagi kita untuk menolong mereka bukan? Melayani mereka, membimbing mereka saudara. Dan berikutnya pengalaman pelayanan. Dan yang gak kalah penting pengalaman yang menyakitkan. Mungkin Anda punya pengalaman yang menyakitkan di masa lalu. Itu bisa dipakai Tuhan saudara. Seperti teman saya tadi, dia punya pengalaman tentang kesehatan mental, itu pengalaman yang buruk bagi dia waktu itu. Sekarang sudah pulih saudara, justru pengalaman itu dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang yang punya masalah-masalah mental sekarang. Bisa Tuhan pakai. Istri saya punya pengalaman pahit di masa remajanya saudara. Punya pengalaman yang teramat pahit. Sekarang dipakai Tuhan untuk menolong ibu-ibu muda, untuk membimbing mereka yang punya pengalaman pahit juga. Banyak sekali orang-orang yang kepahitan. Dan dia senang sekali untuk melakukan itu. Karena apa? Pengalaman itu Tuhan pakai. Dan dia didewasakan Tuhan lewat pengalaman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali cara yang Tuhan sediakan bagi kita untuk bisa melayani dia. Melalui orang-orang di sekitar kita. Sekarang apa respons kita? Kita dengan rendah hati atau tetap aja keras hati? Silakan Anda yang mengenali diri Anda. Rick Warren bilang begini, Anda dibentuk untuk melayani Tuhan. Dan hanya pengalaman yang dibagikanlah yang dapat membantu orang lain saudara. Kita dibentuk oleh Tuhan untuk melayani dia melalui orang-orang di sekitar kita. Mari bersama-sama kita responi apa yang telah Allah berikan ini kepada kita. Berikanlah diri kita untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Banyak orang yang perlu ditolong, saudara. Kita baca Matius 20 ayat 28. Ini merupakan kebenaran Injil yang harus kita ingatkan terus pada diri kita. Sama-sama kita baca.
Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jika Tuhan saja menghambakan dirinya untuk melayani dan bukan dilayani, maka sekarang kita pengikutnya pun sama. Kita hadir di dunia ini untuk melayani dan bukan dilayani. Renungkanlah akan hal-hal ini dalam hidup Anda, saudara. Dan sebagai penutup, saya minta izin untuk men-sharingkan apa yang saya alami, saudara. Dan nanti saya akan tutup dengan satu pujian. Saudara dikasih Tuhan, 10 tahun lalu, hampir 10 tahun yang lalu di gereja, di Sinode GKJ itu mau mengadakan HUT Sinode, Dan waktu itu saya diminta untuk mengkaryakan satu lagu, Satu Dalam Kerajaannya, saya beri judul. Intinya itu bagaimana kita bersatu untuk melayani Tuhan. Kita bersatu itu bukan untuk menjadi tuan, tapi menjadi hamba yang melayani Tuhan. Karena kita sekarang tinggal di dalam kerajaan Allah. Kita berada di dalam kerajaan Allah dan kita ada untuk kerajaan Allah. Kiranya lagu ini jadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus datang untuk melayani. Dia hadir bukan untuk dilayani. Kita melayani seperti Yesus, dipenuhi dengan hati yang tulus. Melayani Yesus itu anugerah. Melayani bukan mencari nama. Jika ada yang lemah, kuatkanlah. Jika ada yang susah, kasihilah. Kita satu dalam kerajaan-Nya untuk menikmati kasih Allah. Hanya Dia yang layak disembah. Segala pujian syukur padanya. Kita satu untuk kerajaan-Nya, memberitakan misi agungnya, melayani dengan segenap jiwa, bagi kemuliaan Tuhan Allah selamanya. Kita berdoa. Kami kagum akan kasih-Mu kepada kami Bapa. Di dalam Kristus anak-Mu, Engkau memberikan kami kasih karunia-Mu yang melimpah. Bahkan Engkau sanggup mengubahkan kami menjadi dari pendosa menjadi penyembah-Mu. Dari tuan-tuan di dunia ini menjadi hamba-hamba yang melayani di kerajaan-Mu. Kami kagum akan Engkau. Tolonglah kami, untuk kami dengan rendah hati meresponi kasih karunia-Mu yang melimpah itu. Dengan memberi hidup kami bagi-Mu. Mengikut Kristus anak-Mu. Bahkan siap dibentuk menjadi pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu yang setia, yang bekerja keras apapun tantangannya. Hanya untuk kerajaan-Mu disaksikan dan ditinggikan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.